Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Untuk hari ini kita udah nggak ada lagi data penting, atau lebih tepatnya nggak ada bintang 3 lah. Maka dari itu ya cenderung nggak akan terguncang secara fundamental lah begitu. Maka dari itu kita bisa lebih fokus ke TA untuk hari ini dan besok ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance kondisinya itu, wah mantul ya, mantul di MA20 nih, waduh ya. Semoga kemarin nggak ada yang ini ya harusnya sih nggak lah ya, karena kemarin belakangan ini para dukun altcoin season tuh digampar ya. Digampar dan netizen sepertinya lumayan murka kemarin. Ya, tapi tetap apapun itu gue berharap nggak ada yang banyak yang kejebak dengan koreksi Bitcoin Dominance. Karena ya udah hafal lah ya. Para dukun altcoin season tuh selalu teriak-teriak saat Bitcoin Dominance turun begitu. Setiap mantul diem. Jadi ya pokoknya sih selama balance sheet masih terus turun ya kita sih berarti masih melihat pada faktanya altcoin season masih ditunda begitu. Waktu di zaman sini kan udah nih pasti altcoin season. Naik lagi. Loh, kok bisa naik lagi? Kenapa naik lagi? Ya balance sheetnya masih terus turun, kurang liquidity begitu. Sama kayak lu mobil mau Ferrari, mau apapun ya. Mau sehebat apapun tuh mobil, bahkan mobil F1 pun kalau nggak ada bensinnya ya susah, nggak bisa maju begitu ya. Oke, langsung aja kita bahas komen. Kata satu hari ini banyak, jadi langsung aja gas ya. Yang pertama dari Bro Joestar ya, si Brian Minsetek ngaku dia oke dukun lah ya, banyak lah dukun, siapapun terserah lah, pokoknya dukun sama-sama bangke. Ngaku dia akurasi 95% Matoshi di Instagramnya yang post tanggal 18 Januari. Najis ada orang seangkuh itu ngaku hampir perfect padahal dia sudah bikin member sendiri rugi sangat parah. What do you think Matoshi? Dia ajak nggak call market drop 30% dari all time high. Waktu Maret, April cuma lu yang ngekoma. Itu aja lu nggak bacot sana sini. Ngaku dewa padahal sudah selamatin berapa ribu. Wah ribu ya iya sih ya kan subscriber ribu ya. Selamatin berapa ribu orang yang dengar data konten TCI. Wah, pertama gue mau thank you dulu ya untuk Bro Joestar. Berarti udah lumayan lama nih, udah dari awal 2024 ya. Dan aduh di masa-masa ini gue inget banget ya, adalah satu content creator yang gue nggak sebut namanya lah ya. Wah, mendeklarasikan ya altcoin season dimulai. Yang nggak percaya sama gue tuh goblok miskin katanya, SDM rendah ya. Nah udahnya ya lo lihat sendiri gue di zaman itu ngomong apa. Hati-hati guys, kemungkinan besar koreksi. Udah langsung gua dibully abis-abisan ya. Wah dasar lu miskin, wah tolol lu Toshi ya, tahu apa lu, tahu apa, dibakiin gue ya di zaman-zaman itu. Karena gue bilang hati-hati, kita ada potensi bisa koreksi. Ini 30% tuh level 1, bisa 30, 50, 70 ya. Dan faktanya apa yang terjadi? Yang terjadi BTC koreksi berapa persen? Dari di sini ya, all time high waktu itu di mana semua orang teriak-teriak bahwa bukan di sini. Sorry. Mundur sedikit. Mirip soalnya bentuknya ya. Nah, dari zaman sini nih ya, Maret. Wah, all time high baru. Kita bakal langsung 100.000. Sampai ke sini berapa? 32. Wah, Bang. Kalau bisa tahu 30% percis? Nggak, ya gue nggak bilang pasti 30%. Gue bahas ada 3 level kepedasan ya, ada 3 level kemungkinan koreksinya. 30 paling kecil ya. Level 2 50%, level 3 70 begitu. Nah, ya itu kenapa orang pada nggak bahas itu? Kenapa? Karena gini, nggak laku jualan risk management, lebih laku jualan harapan palsu. Begitu. Jadi MO-nya sama ya, MO-nya sama. Mau yang dukun sekarang, mau dukun zaman April Maret begitu ya. Itu ujung-ujungnya sama ya, nggak muter-muter di situ-situ lagi begitu, jualan harapan. Bahkan di situ kalau nggak salah ada yang pernah laporan juga ya, orang yang sama nih katanya ya, masuk 20 juta altcoins tertentu ya. Udahlah gue sebut aja langsung, Manta katanya ya, masuk Manta 20 juta katanya bakal jadi 2M, tunggu 6 bulan katanya. Waduh, 6 bulan bahkan lebih ya, ini udah berapa bulan ya, udah nyaris tahun, kok malah minus 84% begitu. Jadi gini deh, simple ya. Kalau ada orang ngomong, lu bakal kaya dengan cara bla 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 ya, dan dia menjual sesuatu, udah ya itu udah pasti ujung-ujungnya hanya ngedukun dan tebak-tebakan begitu ya. Lu gini, lu nggak perlu lu kesannya nggak perlu jilat tai kan buat tahu itu tai. Lu tinggal cium baunya langsung kecium, oh itu tai ya. Nah sama ya, para dukun juga sama, itu ada bau spesifiknya. Kalau mereka
ngomongin soal, wah market akan begini, tanggal sekian, ya lu bakal masukin duit segini jadi segini. Itu bullshit. Begitu, itu sama kayak lu mencium bau tai kalau seperti itu. Nah, kalau udah cium bau tai nggak mungkin lu makan kan? Nah, ya udah gitu aja, ya. Next. Wah, jauh juga. Oke. Wah, oke. Next dari Ali Rahmat 6890. Setelah ditampar beberapa kali sama keadaan, beberapa kali ikut grup berbayar, lagi-lagi grup berbayar, alhasil porto minus sampai 80% ya. Jadi gue tidak hiperbola saat gue ngomong banyak orang yang curhat minus 80, 70, ini ada lagi ya. Dengan memanfaatkan sisa yang ada, sekarang saya ikuti alokasi 60-40, puji Tuhan ya, tobat artinya. Setelah dijalani lebih tenang, nggak kayak kemarin-kemarin tiap hari badan ngegerges, kepala sakit. Mudah-mudahan dari hasil yang ada bisa perlahan pulih. Terima kasih Bang Toshi. Mantap ya. Ini harus namanya berproses. Begitu, dari tadinya serampangan, ikut grup-grup yang nggak jelas. Ya dong, nggak jelas dong sampai minus 80. Dan kalau minus 80 udah pasti nggak ngomongin BTC. Itu udah pasti ngomongin semuanya, kalau nggak alts yang aneh-aneh, memes. Karena sampai 80 ya. Tapi nggak apa. Kesalahan itu normal. Gua pun pernah dalam posisi lo ya. Itu nggak masalah sama sekali. Yang masalah adalah apa? Udah kena, cari lagi hal yang sama berkali-kali. Nah, di sini lo udah mau melakukan perubahan. Itu udah hal yang sangat baik. Semoga pelan-pelan pulih, dan bahkan bukan cuma pulih tapi bisa profitable di cycle ini ya. Mantap. Next dari Gori Gaz ya. Satu-satunya content creator crypto Indonesia yang spesialis memaintain emotional question. Oh, ini harusnya emotional quotient ya. Quotient dalam mengarungi lautan kripto. Thanks TCI yang selalu konsisten bawel memberikan lampu kuning. Mantap ya. Nah, ini banyak orang nggak tahu nih emotional quotient ya. Itu tuh lawannya dari IQ. Kalau IQ semua tahu di Indonesia karena di sekolah cuma diajarin IQ ya. EQ-nya tuh suka terjun payung begitu. Kalau IQ itu urusan pintar dalam secara tradisional, pintar matematika, hafalannya luar biasa. Nah, itu IQ ya. Intelligent begitu ya. Nah, kalau ini emotional ya. Jadi emosi lo bagaimana mengatur emosi, bagaimana mengatur stres. Nah, zaman sekarang anak-anak EQ-nya tuh jongkok begitu. Ya, jadi ya thank you buat lo yang sadar bahwa gua juga berusaha untuk terus masukin ini EQ gitu, untuk supaya orang-orang tuh nggak cuma belajar teknis-teknis doang, tapi harus yang lebih mendasar lagi, lebih ke mindset, jaga sanity kita lah begitu ya. Oke, next dari Sri Indriani. Si minus stock ya. Oke, minus stock mungkin ya. Tuh kagak percaya FOMC dan berita-berita ekonomi lainnya. Jadi sekali lagi, gua tidak hiperbola. Cukup banyak, dan bahkan bukan cuma orang ya, tapi para pemilik channel, para pemilik grup-grup VIP itu nggak percaya sama FOMC, nggak percaya sama berita-berita ekonomi. Gimana caranya? Gitu. Nah, jadi mungkin mereka percaya dengan narasi kripto itu decentralized, maka tidak terpengaruh. Itu aduh ya luar biasa. Artinya apa? Mereka belum cukup lama di market sampai mereka ya tebak-tebakannya sendiri. Tapi gilanya apa, orang-orang yang punya channel ini, yang punya channel yang kasarnya wah nih suhu gitu ya, mereka tuh kok bisa buka gitu, suruh orang bayar tapi dengan data fakta yang sesempit itulah gitu kasarnya. Tapi ya itu, that's the market tuh sering kali ya banyak hal-hal konyol yang terjadi di market gitu. Jadi sekali lagi ya, gue tidak hiperbola, banyak orang-orang yang tidak percaya dengan data-data ekonomi. Wah, nggak ngaruh, kripto tuh berdiri sendiri. Enak aja ya. Korelasinya sama S&P, sama saham-saham Amerika tuh sangat besar. Begitu ya. Dan ya kalau misalkan nggak ngaruh dengan berita-berita ekonomi, nggak ngaruh sama FOMC. Loh, kenapa saat keluar interest rate, saat keluar data-data penting dari The Fed, kok berpengaruh ke kripto? Nah, itu kan. Itu sebenarnya hal yang sangat simpel, tapi faktanya banyak yang tidak percaya. Begitu ya. Konyol memang. Next dari Bro Aina. Izin bertanya, Mak. Menurut Mak Toshi kali ini, apakah ada kemungkinan statistik bisa jadi alat para whales dan institusi untuk meliquid para retail trader, apalagi dengan leverage? Statistik bilang bullish, ternyata bandingannya juga buat seperti beberapa bulan ke belakang. Banyak market trap.
Gimana Mak cara menyikapinya? Untuk kali karena efek racun TCI. Bersyukur Porto gue 90% BTC, 8% alts, 2% memes. Mantap ya, ini berarti extra safe menyikapi market yang ekstrim kali ini. Terima kasih Matoshi dan tim. Sukses untuk semua. Salam tabur tuai. Ini mantap. Pertanyaan dari Bro Aina ini biasanya menarik-menarik nih ya. Nah jadi gini. Bener ya, bisa aja. Tapi di waktu bersamaan, para whales ini pun saat mencoba untuk melawan statistik, dia akan mengambil resiko yang besar juga. Begitu. Kita sudah pernah bahas bahwa bukan pernah bahas tadi ya, literally DCWT sesi pertama, bahwa secara statistik itu 11 banding 13, ingat gua. 11 banding 13 bullish. Nah, saat seperti itu, whales misalkan pengen sengaja dia balikin gitu, biar orang-orang longnya tuh banyak yang ke long squeeze begitu. Ya bisa-bisa aja. Tapi dia juga mengambil resiko besar. Kayak mungkin ekuivalen yang paling gua kebayang itu George Soros di tahun 80-an waktu nge-short gede-gedean GBP ya. Itu tuh kalau nggak salah pre-euro di mana ada kayak semacam semacam rate yang mencoba untuk dipertahankan di Eropa ya, supaya ya pokoknya jadi kayak ujung-ujungnya tuh kayak predecessor-nya dari euro. Euro kan sekarang dipakai di ya bisa dibilang nyaris seluruh Eropa lah begitu ya. Nah, itu predecessor-nya. Inggris dulu ingin mengikuti standar itu. Nah, tapi gara-gara mencoba untuk mengikuti standar itu, si GBP atau si British Pound tuh jadi ada rentan. Nah, si Soros ngelihat, wah ini rentan nih, gua hajar, gua short, bam ya. Akhirnya apa? Hancur. Lu bisa lihat sendiri, itu keren banget ya, keren banget. Tetapi di waktu bersamaan si Soros mengambil resiko yang sangat besar juga, karena dia melawan negara basically ya. Nah, dia bisa aja misalkan negara ternyata udah punya backup plan yang dia nggak sadar, dihajar, dia yang liquid, bisa aja. Atau dia yang kehajar di market gitu ya ke liquid lah ya, dia yang ke liquid gitu. That's very interesting ya. Nah, buat lu yang penasaran ya, untuk Bro Aina coba lihat deh. Itu mungkin perbandingan yang paling miripnya lah ya. Dimana ya benar si Soros bisa aja gitu ngelakuin itu, dan para whales bisa aja mencoba untuk membalikkan statistik. Nah, tetapi dia mengambil itu dengan resiko yang besar begitu ya. Apakah bisa terjadi? Bisa-bisa aja. Tidak ada yang tidak bisa di market ya. Ya, tapi cara untuk menyikapinya gimana? Ya paling gampang adalah ya jangan terlalu over leverage ya. Yang jadi serem kan gini, lu berharap bullish nih. Wah, maka dari itu udah deh gue pinjem duit tetangga, pinjem duit ortu, semua masukin ke market pakai leverage gede-gedean ya. Kita long, bakal profit udah pasti ya. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau DCA pakai duit dingin, ya turun lah. Kalau sampai turun ya santai, beli lagi. Begitu kan? Ya jadi ujung-ujungnya balik lagi ke 3 golden rules. Begitu. Nah, untuk spesifiknya ini adalah rule 1 dan rule 2. Jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Begitu. Mantap. Gue suka banget nih pertanyaan Bro Aina ya. Next. Cryptomania. Si bule Cindo yang ngaku 99% akurat, dia bacot sana sini bulan Januari akan true recovery dan altcoin season. Dia nggak bisa baca Bitcoin dominance apa? Nggak tahu ya, kayaknya mungkin nggak bisa kalau kayak gitu ya. Perasaan itu hal yang sangat basic. Terbukti yang lo bilang Matoshi, dukun kripto itu, wah baca sendiri ya, gue takut ke sensor ya. Ya BA jing 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 ya. Cuma mau ambil duit orang dari jualan kelas VIP. Orang dia aja nggak ada analisa data, cuma ambil dari Twitter orang buat bahan dia jualan. Lol, dasar dukun fartcoin. Ya, pokoknya gini deh ya, dukun dari masa ke masa tuh nggak akan berubah jauh gitu. Udah ada tanda-tandanya, udah ada baunya gitu ya. Ya kalau lu mungkin kasarnya mungkin belum tahu baunya, nah sekarang udah tahu kan baunya seperti apa begitu ya. Mengaku akuratnya nggak kira-kira, nggak pernah salah begitu ya. Mengaku wah bener sekali, wah lihat nih gue bener nih, lihat gue dewa ya, market naik gara-gara gue, turun gara-gara gue. Nah kalau udah kayak gitu ya lu lihat sendiri ujung-ujungnya jadi kayak gimana kan ya, berantakan ya. Like it or not akan terus ada, yang penting lu tahu ciri-cirinya. Udah tahu ciri-cirinya dijauhi. Sama kayak tai kan, kayak gue bilang ya, lu mungkin kalau misalnya lu alien gitu ya, lu alien masuk ke bumi, lu nggak tahu nih apa baunya, kayak biasa aja mungkin karena lu alien gitu ya. Tapi lu tahu lu makan dan lu sakitnya luar biasa gitu, lu makan tai ya. Nah udahnya lu tahu, oh, oke ini tai karena dari baunya gue tahu nih menyengat ya. Nah sama dukun, ada baunya, udah ada baunya ya jangan dideketin, jangan mau lu ikut-ikutan begitu ya. Next dari Parabolic Zar begini, ini kayak Zar ini kayak title Rusia dulu ya. Dukun sekarang Bang Toshi jika analisnya meleset akan mengumpulkan semua data alibi yang biar nggak disalahin sama membernya. Ya, bener.
Bener ya. Udahnya nanti apa namanya bikin bikin lagi video. Oh enggak, saya tidak salah. Bukan, bukan, bukan. Ini salah market. Ini bukan salah saya ini. Ini salah market. Wah, manipulasi, manipulasi. Ya, memang seperti itu ya. Tapi hebat kok zaman sekarang tuh muka lebih tebal serius ya. Udah salah total dan lain-lain masih masih berani masih berani menyalahkan yang lain-lain. Kalau zaman dulu kabur. Kalau zaman gua ya, orang buka kelas nih, wah sampai nyewa hotel ya, wah bikin pertemuan, lihat nih ya, ikuti cara saya, oke ya, nanti kita japri nanti per berapa lama kita kopdar katanya kopi darat ya. Ujung-ujungnya apa? Udah salah total kabur orangnya. Wah, kalau zaman sekarang lebih hebat ya, masih berani klarifikasi. Oke, next dari F Mid Team ya. Di menit sekian yang ngedukun membernya pada minus 50 sampai 90% di grup VIP sebelah. Lagi-lagi, jadi tidak hiperbola ya. Ini udah banyak sekali orang yang bilang minus 50, 90. Gue pikir ini 90 jarang lah. Yang gue sering dengar tuh 70, 60, 80 tuh udah paling ekstrim. Ini ada yang sampai 90. Yang nggak tahu. Tapi datanya di market seperti itu. Banyak yang bilang ruginya parah. Ya. Artinya kalau minusnya segini, nggak mungkin disuruh beli BTC kalau minusnya segede gini ya, karena BTC sekarang aja udah koreksi gila begini aja ya, itu masih minus berapa sih dari all time high-nya? Cuma minus berapa? 7% kalau dibuletin ya. Jadi kalau sampai segini udah jelas ya disuruh ngapain. Next dari Sime Sarah. Bang Toshi, portoku belum 60-40 atau 70-30, tapi kalau dari modal awal masih profit karena BTC profit 60% dan sebelumnya aku memang fokus di BTC dan ETH. Altcoin hanya untuk trading meski di spot dan profit dari itu buat beli BTC atau ETH. Tapi karena FOMO, wah berarti awalnya benar nih. Awalnya benar profit tapi karena FOMO di bulan lagi-lagi Februari Maret ya. Ya kemakan siapa? Dukun yang sebelumnya tuh ya. Dibilang altcoin season pasti ya, nggak mungkin enggak. Yang nggak percaya goblok katanya ya. Ya sekarang siapa yang goblok nih jadi kalau kayak gini ya. Profit yang harusnya beli BTC malah aku masukin lagi ke alts. Dan setelah itu market drop. Udah nyoba DCA terus tapi tetap minus hampir 50% per koin. Jadi mending DCA BTC aja atau altnya bang. Gini, balikin lagi ke 60-40 atau 70-30. Tergantung lu prefer yang mana ya. Sisanya altsnya lu mau pilih apa terserah gitu ya. Jadi gini, kita mikirnya 60% itu di BTC sebagai fondasi kita ya. Lu mau ngoprek-ngoprek rumah, lu mau ganti interior, mau lu cat dan lain-lain, lu fondasi nggak dicabut kan? Ya udah gitu aja simple ya. Balikin fondasinya, udahnya lu perabotannya mau lu bikin kayak gimana ya, stylenya mau kayak gimana, mau art deco, mau minimalis, itu terserah lu. Yang penting fondasinya kuat begitu ya. Ini sayang banget ya, ini sayang banget awalnya udah bener tapi keracunan. Dan keracunannya pun di ya daerah-daerah yang gue udah bahas ya, banyak sekali orang yang ngedukun altcoin season. Ya jadi gini, sorry mungkin buat lo yang berapa kali ngedengerin, wah gila nih Bang Toshi kayaknya ekstra kesel nih. Ya kesel kenapa? Karena ya seperti yang gue udah bilang ya, gue jadi inget dulu. Gue inget dulu ya kasarnya dikibulin sama para dukun gitu. Jadi gue tuh ada dendam pribadi lah sama dukun ya. Makanya gue bikin channel ini semua gratis, nggak ada yang berbayar sama sekali. Buat apa? Partially buat ngancurin dukun lah, buat ngancurin grup-grup VIP yang ngebacotnya luar biasa itu ya. Ya tapi susah juga, kadang-kadang bacotan mereka itu terdengar menggiurkan begitu ya, terdengarnya wah enak nih kalau seperti ini. Iya dong, 20 juta jadi 2M ya. Itu berarti berapa 100x? Wah, didongengin gitu kan asik ya. Tapi pas nggak kejadian kan nggak ada tanggung jawabnya. Santai aja gitu ya. Udah dibilangin begini begitu, nggak kejadian kan santai aja. Gitu. Ya jadi kesel gitu. Ya mungkin itulah menyebabkan gue sedikit ekstra gedek gitu ya. Dan ya memang banyak yang komen seperti ini. Rata-rata komen gue isinya kayak gini. Ini udah dipilih ini tuh udah dipilih sama Sato ya. Tapi masih banyak sekali yang komplain urusan itu ya, urusan para dukun bangke ya. Next dari Nurali. Thanks Bang Toshi telah membuat banyak orang melek fundamental dan manajemen resikonya nggak berantakan. Dan manajemen resikonya nggak berantakan. Saya salah satu murid abang. Semoga dibalas 1000 kali kebaikannya yang di atas. Salam terbertuai. Aduh, thank you ya, thank you banget. Doa ya, apalagi dari ya kan ada gini ya, dari orang yang tidak kenal tuh lebih tulus ya. Ya thank you banget ya. Doa-doa seperti ini tuh menurut gua means a lot. Ya, so sekali lagi thank you dan gua harap lu di cycle ini bisa profitable. Begitu ya. Next dari JK Channel, Bang Toshi, bener banget, makasih banget atas semua informasi dari Bang Toshi.
di saat sekarang yang benar adalah memfilter semua informasi. Yes, setuju ya. Dari semua data yang Bang Toshi berikan sesuai semua fakta, nggak hanya Omdo saja ya. Karena selalu mengingatkan alt belum jalan karena belum QE. Thank you, sekali lagi thank you ya, karena gue udah sampai doer ngomongnya ya. Belum QE, jangan berharap yang aneh-aneh. Begitu ya. Banyak influencer yang nggak pernah sebutin data mengenai QE karena mengenai QE karena balance sheet masih turun terus. Yang ada altcoin season udah dimulai ya. Ya, yang ngomongnya gitu terus ya, udah sampai kayak radio rusak. Altcoin season udah dimulai. Tinggal tebak-tebakannya aja salah di mana gitu ya. God bless you and team. God bless you too. Ya, kenapa orang-orang pada nggak bahas QE? Karena rata-rata buka balance sheet juga nggak bisa. I think that's the problem. Mereka don't even understand ya, balance sheet itu tuh gunanya apa korelasinya ke market. Begitu. Jadi seperti gue bilang beberapa bulan lalu ya, jangan kaget banyak sekali influencer yang terdengar meyakinkan tuh mereka nggak ngerti hal-hal dasar, nggak ngerti fundamental. Begitu. Nah itu yang sering kali kita sebut sebagai apa? Udah kita pelajari di SD nih. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Next dari pekerja sawit. Dan sekarang siapapun influencer kripto yang membahas makro atau mikroekonomi atau mendukung apa yang terjadi di market kripto ke depan, saya selalu mencari video terbarunya Toshi untuk memfilter itu semua. Tetap sehat Bang Toshi, mantap ya, thank you ya. Ya bagus, kita harus sebisa mungkin memfilter bullshit ya, karena percaya atau enggak nanti kalau sampai balance sheet udah mulai naik, liquidity udah mulai tumpah ya, akan semakin banyak bullshit. Ya jadi brace for impact ya. Wah, gila masih banyak juga kayaknya. Satu banyak banget hari ini pilihnya ya. Ya, itulah ya. Market maker nggak butuh narasi, butuhnya likuidasi. Yes, benar, setuju banget ya. Aduh, market maker tuh memang ya, atau inilah in general market itu sangat suka buang-buang sampah ya. Bersih-bersih, kayak kucing tuh suka mandi ya. Mungkin sehari bisa berapa kali gitu mandinya. Tujuannya apa? Ya memang untuk buang-buang beban. Begitu. Jadi orang-orang yang over confident, orang-orang yang over leverage itu adalah kotoran di market begitu. Nah, itu market kayak kucing lah. Mereka suka mandi sendiri gitu ya. Mereka jilat-jilat sendiri lah, buang penyakit itulah begitu. Jadi ya bener, market maker nggak butuh narasi, butuhnya likuidasi ya. Setuju. Beres. Wah, oke. Ternyata udah beres ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video dan juga bisa share our video. Dan selain itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita mulai dengan Cardano. Untuk Cardano posisi short kita di MA50 profit. Asik ya. Retest 1, retest 2, target TP di angka 0,954. Dan kita profit berapa persen? Coba kita cek ya. Salah tuh. Nah ini dia ya. Kita berarti profit sebesar
2,6 something lah. Not bad ya. Untuk posisi spotnya karena jebol si struktur maka buy limitnya di angka 0,895 dan juga di angka 0,845. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB sayangnya dia gagal mempertahankan struktur ya. Jadi daily close sedikit di bawah tapi ya lu bisa lihat sendiri sekarang mulai menjadi resisten 678,0 ya. Maka dari itu kita lihat besok. Kalau besok daily close dari BNB masih di bawah dari 678, maka kita bisa limit posisi short di sini. Nah, kebuka posisi shortnya, target TP-nya di angka 664 ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi futures di BNB. Untuk posisi spotnya di angka 664, 650 ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP ternyata bukannya retest ya, jebol. Nah ini jadi pentingnya ya kalau sampai gini nih, retest 1, nah retest keduanya nggak kejadian, itu harus ngulang lagi. Begitu, karena ini gue udah lihat berapa kali, retest 1 terus nggak retest, udahnya jebol besoknya. Ya, jadi sekali lagi, dulu ada yang pernah nanya nih, cuman gue kayaknya lupa balas atau satu waktu itu nggak pilih buat dijawab ya. Tapi kenapa kita harus berturut-turut begitu? Karena statistically kalau berturut-turut retest 1, retest 2, itu lebih besar possibility-nya untuk benar-benar turun. Tapi kalau retest 1 udah gitu ternyata enggak kejadian di sininya. Nah, kalau dipaksain seringkali jebol gitu ya. Oke, langsung ke spot ya karena tidak ada setup futures. Spotnya di angka 2,736 dan di angka 2,61, yang terakhir di angka 2,27. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.